Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Tasya Maulani sebagai moderator dan penyaji, dan teman saya Lucy Gusendra sebagai penyaji. Di sini kami akan membahas mengenai manajemen bencana gempa bumi. Materi yang pertama itu akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu ada sejarah gempa bumi. Pulau Sumatera di Indonesia terletak di dalam bagian dari rute cincin api Pasifik, dari Kepulauan Andaman di barat dan utara hingga busur Banda Timur di timur dan selatan. Total panjangnya sekitar 5.600 km. Rute ini berlanjut ke Maluku dan Sulawesi Utara. Wilayah pesisir Sumatera berisiko mengalami gempa bumi skala kecil hingga besar lebih dari 6 MW. Terlampir Tabel 1 menunjukkan pemberitahuan USGS 2009 tentang sejarah gempa bumi besar yang terjadi di Sumatera dari tahun 2000 hingga Januari 2010. Alasan terjadinya gempa bumi secara terus-menerus di Sumatera adalah karena terletak di daerah rawan gempa, karena proses subduksi secara terus-menerus terjadi di bawah kepulauan Indonesia. Rantai pulau di Indonesia, khususnya Sumatera dan Jawa, dicirikan oleh aktivitas seismik dan munculnya pegunungan vulkanik yang ditimbulkan oleh mekanisme pergerakan lempeng tektonik India-Australia di bawah lempeng tektonik Sunta-Burma. Menurut laporan, berdasarkan data seismik, jarak pusat kurang dari 50 km. Tujahan, sliding, dan mekanisme sesar normal juga berlaku. Di sepanjang zona subduksi Sunda ini, gempa bumi terjadi di antara permukaan kedua lempeng, bukan mekanisme patahan sesar. Gempa bumi yang dalam bisa saja terjadi bukan akibat pergerakan lempeng Indo-Australia hingga ke dalam ratusan kilometer. Gempa bumi dangkal di daerah subduksi ini juga dapat disebabkan oleh aktivitas yang sehat. Hal ini disebabkan oleh mekanisme rekahan internal intraplate normal dari lempeng India dan Australia dan tumpang tindih yang dangkal dengan lempeng matahari dan Burma pada kedalaman kurang dari 30 km. Ditambah dengan adanya patahan Mentawai dan Sumatera. Sumatera memiliki resiko bencana yang tinggi seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Yang kedua itu ada konsep gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi yang menyebar ke permukaan bumi karena retakan dan pergerakan lempeng bumi yang hebat. Penyebab gempa dapat berupa geodinamika atau tektonik, aktivitas vulkanik, atau mungkin karena jatuhnya meteorit, longsoran salju atau di bawah permukaan laut, atau ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi, yaitu getaran yang disebabkan oleh retakan secara bertahap pada batuan akibat tumbukan dua lempeng. Akumulasi energi tumbukan melebihi kekuatan batuan, kemudian melebihi batuan di bawah permukaan. Penyebab gempa bumi yang pertama itu ada gempa tektonik, yaitu gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Lempeng tektonik bumi kita ini terus bergerak, ada yang saling mendekat, saling menjauh, atau saling menggeser secara horizontal. Karena tepian lempeng yang tidak rata, jika terjadi gesekan maka timbul friksi. Yang kedua itu ada gempa vulkanik, gempa yang disebabkan oleh kegiatan gunung api. Magma yang berada dalam kantong di bawah gunung tersebut mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba hingga menimbulkan getaran tanah. Gempa ini disebabkan oleh kegiatan vulkanik atau gunung api. Namun gempa vulkanik ini biasanya tidak merusak karena kekuatannya cukup kecil, hingga hanya dirasakan oleh orang-orang yang berada dalam radius yang kecil saja dari sebuah gunung api. Yang ketiga itu gempa reruntuhan. Gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah topografi kars atau di daerah pertambangan runtuh atau massa batuan yang cukup besar di sebuah lereng bukit runtuh atau longsor. Kekuatan gempa ini akibat runtuhan massa batuan ini juga kecil sehingga tidak berbahaya. Yang keempat itu ada gempa buatan. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya dalam kegiatan eksplorasi bahan tambang atau untuk keperluan teknik sipil dalam rangka mencari batuan dasar atau bedrock sebagai dasar fondasi bangunan. Kekuatannya juga kecil hingga tidak menimbulkan bahaya bagi manusia dan bangunan. Pelepasan energi tiba-tiba di atas permukaan tanah adalah penyebab terjadinya gempa bumi. Pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan sebuah tekanan ini yang menyebabkan terjadinya pelepasan energi secara tiba-tiba, di mana semakin tinggi dan besar tekanan tersebut sehingga tidak dapat ditahan oleh pinggiran lempeng, maka dari itu terjadilah gempa bumi.
Gempa bumi juga dapat disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang meletus sehingga terjadilah gempa bumi. Yang keempat ada karakteristik gempa bumi. Gempa bumi mempunyai karakteristik yang khas, yaitu yang pertama tidak dapat dicegah, yang kedua peristiwa terjadi secara mendadak dan mengejutkan, yang ketiga waktu terjadi, lokasi pusat kekuatannya tidak dapat diprediksi atau diperkirakan secara tepat dan akurat oleh siapapun, termasuk para pakar gempa. Setiap gempa yang terjadi akan direkam oleh alat perekam seismik. Yang kelima yaitu alat ukur gempa bumi. Setiap gempa yang terjadi akan direkam oleh alat perekam seismik, yaitu seismograf, yang merupakan ciri khas getaran gelombang seismik. Pada saat terjadi gempa bumi, parameter seismik dapat berupa kecepatan, perpindahan dan percepatan pergerakan materi dalam gelombang seismik yang disebut displacement. Jika kita melihat waktu yang dibutuhkan untuk materi itu bergerak, kita bisa mengetahui kecepatan materi tersebut. Pada saat yang sama, percepatan adalah parameter yang mempresentasikan perubahan kecepatan dari posisi diam ke kecepatan tertentu. Pada bangunan yang berdiri di atas tanah, kestabilan tanah diperlukan agar bangunan tersebut tetap stabil. Sekian penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lucy Gusendra. Kepada Lucy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang gempa bumi ini. Yang akan saya bacakan itu yang pertama ada kesiapsiagaan gempa bumi, yang kedua itu ada kaitan bencana dengan bidang ilmu biologi, dan selanjutnya ada kesimpulan dan juga referensi. Pertama itu ada kesiapsiagaan gempa bumi. Pada realitasnya, di masyarakat masih banyak terdapat berbagai penafsiran yang berbeda terhadap konsep kesiapsiagaan. Dalam kajian untuk pengembangan kerangka penilaian kesiapsiagaan masyarakat ini telah digunakan oleh satu konsep, yang mana pengertian dari Nick Carter dalam LIPI ISDR tahun 2006. Mengenai kesiapsiagaan dari suatu pemerintahan, yang mana kelompok masyarakat atau individu sebagai berikut, yang merupakan tindakan yang memungkinkan pemerintahan, selanjutnya itu ada organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat yang berguna. Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana, penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya, dan pelatihan personil. Selanjutnya itu kegiatan tanggap darurat meliputi langkah-langkah tindakan sesaat sebelum bencana, seperti peringatan dini, meliputi penyampaian peringatan dan tanggapan terhadap peringatan, tindakan kejadian bencana seperti melindungi atau menyelamatkan diri, melindungi nyawa dan beberapa jenis benda berharga, tindakan evakuasi dan tindakan yang harus dilakukan segera setelah terjadi bencana, seperti SAR, evakuasi, penyediaan tempat berlindung sementara, perawatan darurat, dapur umum, bantuan darurat, survei untuk mengkaji kerusakan dan kebutuhan darurat, serta perencanaan untuk pemulihan segera. Selain itu juga dijelaskan elemen-elemen dalam kesiapsiagaan. Selanjutnya itu adalah terkait dalam masalah kesiapsiagaan masyarakat ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa menciptakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana. Yang kedua, kebijakan dan panduan. Yang ketiga, rencana untuk keadaan darurat bencana. Yang konsisten peringatan bencana. Yang kelima, kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Menurut Kisna tahun 2008, ya, kesiapsiagaan ini merupakan upaya dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Kegiatan kesiapsiagaan ini secara umum yang pertama kemampuan menilai risiko, perencanaan siaga, mobilisasi sumber daya, pendidikan dan pelatihan, koordinasi, mekanisme respon, manajemen informasi, dan gladi atau simulasi. Kita harus melaksanakan kesiapsiagaan ini agar kita selamat dari bencana gempa bumi ini. Yang pertama itu ada sebelum terjadinya gempa bumi.
Sebelum terjadinya gempa bumi, pastikan kamu telah menyiapkan barang-barang yang meminimalisir dampak gempa. Yang pertama itu ada membangun rumah tahan gempa atau RTG, tidak harus mahal, tetapi rumah dengan struktur kokoh yang baik dapat menghindari runtuh saat gempa. Yang kedua itu ada pastikan furnitur Anda disimpan dengan aman, paku lemari dan peralatan lain yang mungkin akan jatuh akibat gempa bumi. Yang ketiga, sediakan P3K dan senter dengan baterai di rumah. Ini benar-benar fungsi saat terluka dalam gempa bumi dan membutuhkan penerangan saat gempa di malam hari. Yang keempat itu ketahui rute evakuasi tempat Anda tinggal, terutama di daerah pantai. Yang kelima itu jangan lupa untuk menyediakan uang tunai untuk kebutuhan Anda saat bencana melanda. Tidak jarang akan mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Selanjutnya itu hindari membangun rumah di daerah yang rawan likuifaksi atau rawan longsor. Yang selanjutnya itu ada pastikan Anda membeli tenda atau rumah untuk mempersiapkan evakuasi. Selanjutnya saat gempa bumi terjadi, yang pertama jangan panik, selalu optimis bahwa Anda dan keluarga bisa bertahan, jangan lupa berdoa. Yang kedua itu jika terjadi gempa bumi dan posisi Anda di dalam ruangan, mohon tutupi di tempat yang kokoh, tutupi di bawah meja atau di tempat yang aman dan tinggalkan ruang segera tidak yang memungkinkan. Yang ketiga itu jika terjadi gempa bumi, mohon tidak menggunakan elevator. Yang keempat itu jika ada di luar ruangan, harap hindari tiang telegraf, pohon atau bangunan yang mudah roboh. Selalu perhatikan kondisinya. Yang kelima itu pastikan bahwa tanah tempat Anda berdiri tidak terkikis, hindari pelunakan tanah selama gempa bumi. Yang keenam itu jika Anda berada di dalam kendaraan, harap segera berhenti dan turun. Lihat jika poin 4 di atas. Prinsip 20-20-20. Saat gempa berlangsung selama 20 detik, Anda harus mengungsi dari ketinggian 20 meter di atas langit dalam waktu 20 menit. Selanjutnya, setelah terjadinya gempa bumi ini, meninggalkan ruangan setelah gempa, pastikan untuk melihat ke atas dan memperhatikan benda yang jatuh. Yang selanjutnya, segera mencari informasi di epicentrum untuk mendapatkan informasi apakah gempa tersebut dapat menimbulkan tsunami. Yang selanjutnya, jangan kembali ke ruangan setelah gempa karena akan menghasilkan gempa susulan. Yang selanjutnya, jika tidak ada kemungkinan tsunami, namun gempa susulan masih ada dan cukup besar, mohon didirikan tenda darurat. Selanjutnya, hindari merokok di tenda darurat, terutama di tenda bersama anak-anak atau wanita. Jaga psikologi anak, bergembiralah dan jangan panik, bawakan game favoritnya. Selanjutnya, jangan mudah percaya pada masalah yang tidak pasti seperti gempa susulan, tsunami, pencuri, dan masalah lainnya. Selanjutnya, pada materi kaitan bencana dengan bidang ilmu biologi ini dapat kita lihat itu ada perilaku pada hewan. Pada hewan sendiri, yang pertama itu ada hewan kata. Kata Aquila berkala satunya hewan yang berperilaku tidak normal seperti sebelum gempa bumi. Laporan menyebutkan sebelum gempa, reptil, amfibi, dan ikan juga berperilaku aneh. Pada tahun 1975, di kota laut Cina, Heisi, 1 bulan sebelum gempa bumi, banyak orang yang melihat ular keluar dari sarangnya. Pergerakan ular ini sangat aneh karena biasanya lebih lama tengah musim dingin dan keluar untuk bunuh diri pada hewan berdarah dingin di saat suhu membeku. Nona Grant, yaitu seorang ahli biologi di Universitas Terbuka, mengamati habitat kata di L'Aquila sebagai bagian dari penelitiannya. Selanjutnya itu ada semut, yang mana penelitian ini di Jerman. Sebelum gempa, semut akan meninggalkan gunduk sarangnya, yang mana bahkan di tengah malam. Karena semut hanya aktif pada siang hari, berbahaya untuk keluar dari sarang pada malam hari karena dapat menghadapi predator. Semut yang keluar dari sarangnya menandakan bahwa hewan tersebut khawatir gempa akan menghancurkan rumah mereka. Yang ketiga itu ada ular. Biasanya reptil ini tidak mau meninggalkan sarangnya saat cuaca dingin. Hewan yang berdarah dingin ini akan berkeliaran di bawah tanah sampai musim semi. Karena keluar dalam kandang dalam cuaca ekstrim akan membunuh dirinya sendiri. Ternyata keluarnya ular dari sarang adalah pertanda buruk. Fenomena ini cukup meyakinkan aparat setempat yang kemudian memerintahkan evakuasi warga sebelum gempa terjadi. Ini adalah selanjutnya itu yang terakhir, yaitu ada ikan orfis. Dimana ikan orfis ini adalah hewan yang sangat aneh sehingga tidak mengherankan jika beberapa budaya kuno percaya bahwa mereka memiliki kekuatan magis. Konon, ikan ini tumbuh hingga lebih dari 5 meter dan terlihat seperti pita hidup yang sangat besar. Wajah ikan orfis ini sangat menakutkan tapi tidak berbahaya dan hidup di laut sehingga banyak nelayan yang tidak tahu menahu.
Mengingat mereka hidup di lautan pada kedalaman 1000 meter, para akademisi percaya bahwa arachnoidea sensitif terhadap pergerakan lempeng bumi di dasar laut. Dan ikan tersebut mungkin dapat mendeteksi awal tumbuhan lempeng di dasar laut itu penyebab gempa. Baiklah, ini terakhir yaitu ada kesimpulan juga referensi. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada makalah kami pada hari ini yaitu alasan yang pertama, alasan terjadinya gempa bumi secara terus-menerus di Sumatera adalah karena terletak di daerah rawan gempa. Karena proses subduksi secara terus-menerus terjadi di bawah kepulauan Indonesia, rantai pulau di Indonesia, khususnya Sumatera dan Jawa, dicirikan oleh aktivitas seismik dan munculnya pegunungan vulkanik yang ditimbulkan oleh mekanisme pergerakan lempeng tektonik. India, Australia di bawah lempeng tektonik sentam Burma. Kedua, gempa bumi merupakan peristiwa yang bergetar atau bergoncangnya bumi. Karena pergerakan atau pergeseran lapisan membatuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Adapun tanda-tanda hewan pada gempa bumi ini saja, misalkan ada ikan, katak, semut, dan ular yang mana telah kompetensi yang kaitannya. Terkait yang keempat itu terkait masalah kesiapsiagaan masyarakat, bahwa sumber mengatakan untuk menciptakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, yang kedua atur kebijakan dan panduan, yang ketiga rencana untuk keadaan darurat bencana, yang keempat sistem peringatan bencana, yang kelima kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Dan ini merupakan referensi dari kami. Baiklah, terima kasih kepada sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lucy. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.